KLP Fest 2022, satu sinergi bangun negeri. Nah, tadi udah ada KPK yuk. Menarik banget sih. Tadi yang aku highlight banget Baunya ngomong untuk kesejahteraan jangan takut ada saya. Jangan takut ada saya, ada yang jagain. Ada yang jagain, jadi berasa pengen ikutan gitu. Ke KPK. Oke, kita akan masuk ke sesi kedua. Ada dari siapa yuk? Dari pemerintah Kabupaten Sampang. Namun sebelum kita masuk ke pemaparan, kita saksikan dulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kota Sampang, Mutiara Terpendam Madura. Menjejakkan langkah kakinya sebagai salah satu kabupaten terbaik di Jawa Timur, Sampang memiliki beberapa wilayah yang dikembangkan sebagai wilayah pertanian aktif yang ditanami jagung sebagai komoditi utamanya. Selain jagung, komoditi lainnya yaitu ubi kayu, talas, bentul, dan semangka. Hasil alam Sampang tidak semuanya dijual dalam bentuk mentah. Ada juga beberapa hasil alam yang diolah dan mengalami berbagai proses hingga menjadi produk jadi untuk dipasarkan kepada konsumen. Salah satu produk unggulan UMKM Sampang antara lain obat herbal. Karapan Sapi merupakan salah satu festival kebudayaan khas Madura yang sudah terkenal di seluruh Indonesia. Sapi yang digunakan adalah sapi lokal Madura yang dikenal memiliki kualitas terbaik. Sampang memiliki peternakan sapi yang tersebar di beberapa wilayah dengan pengelolaan mandiri dari masyarakat Sampang. Permintaan sapi Madura dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pada angka 215.664 ekor. Tidak hanya sapi dan daging, Sampang juga memiliki peternakan ayam untuk memenuhi pasar lokal maupun nasional. Kebutuhan daging hewan ternak dan telur dari hewan ternak ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sesuai dengan permintaan pasar. Peternakan ini diolah secara mandiri oleh masyarakat Sampang. Selain itu, Madura terkenal dengan hasil garamnya, tidak terkecuali dengan Sampang. Sampang memiliki ladang garam yang tersebar di beberapa wilayah dengan rata-rata produksi garam 346.665 ton per tahun untuk mensuplai kebutuhan garam di Jawa dan Indonesia. Dengan hasil alam yang dimiliki, Sampang menjadi salah satu kabupaten di Indonesia yang menarik pula untuk berinvestasi. Sampang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi hasil laut dengan jumlah yang besar. Tidak hanya dari hasil laut saja, namun Sampang juga memiliki daerah pertambakan yang ikut menyumbang penghasilan dari sektor kelautan dan perikanan. Hasil produksi perikanan menjadi salah satu sektor yang menjadi andalan dari Sampang karena tonase yang dihasilkan jumlahnya cukup besar dan permintaan pasar akan hasil laut ini juga tinggi. Hasil laut ini juga diolah menjadi berbagai produk olahan yang dikelola oleh beberapa UMKM di Sampang dengan berbagai macam produk dari olahan ikan kering atau ikan asin, ikan olahan siap makan, dan petis Madura yang terkenal kelezatannya sebagai bumbu penyedap maupun langsung dinikmati dengan makanan lainnya. Sampang diberkahi sejuta kekayaan alam yang luar biasa. Salah satu kekayaan alam yang memiliki kualitas terbaik adalah tanah liat di wilayah Karangpenan. Masyarakat lokal menjadi pengrajin genteng dengan hasil produk terbaik. Sektor pariwisata juga terus dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Sampang. Keindahan alam yang dimiliki Sampang layak untuk dikunjungi dan menjadi alternatif destinasi wisata di Madura, terutama untuk wisatawan dari Jawa Timur yang mencari destinasi wisata baru yang dekat dengan tempat tinggal. Ragam kuliner Sampang juga wajib Anda coba ketika Anda berkunjung.
berbagai kuliner memiliki cita rasa yang khas dan tidak akan Anda temui di tempat lain selain Sampang. Tidak hanya itu, masyarakat Sampang juga memiliki kebudayaan yang luar biasa. Festival ini berdasarkan adat istiadat masyarakat Sampang dalam mensyukuri anugerah Tuhan yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, menjadikan Sampang kaya akan potensi mulai dari alam hingga kebudayaan masyarakatnya. Sampang, mutiara terpendam Madura. Oke, itu tadi video dari Video dari- Sampang. Sampang, mutiara terpendam di Madura. Kalau nggak salah tadi gitu ya tagline-nya. Iya. Oke, sudah bergabung bersama kita narasumber dari pemerintah Kabupaten Sampang, Bapak Yuliadi Setiawan SOS MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, apakah suara kami terdengar dengan baik? Alhamdulillah baik, dari kami bagaimana Ibu? Alhamdulillah Terdengar, terdengar Bapak. dengan baik, Bapak. Oke, Bapak, kami persilakan untuk Bapak dapat menyampaikan paparan kepada teman-teman PKN STAN dalam waktu 15 menit. Monggo Bapak, Silakan, silakan. Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Barangkali karena keterbatasan waktu kami langsung saja. Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sekarang ini terutama kami dan peserta yang lain, ya anggaplah ini lagi beauty contest lah kurang lebih seperti itu. Maka kami pun dalam rangka untuk menjaga beauty performance kami pakai PSL Ibu. Ini dalam rangka juga untuk menghormati dan mengapresiasi apa yang sudah diinginkan ataupun kesempatan kali ini untuk kita bisa menyampaikan beberapa hal terkait Kabupaten Sampang. Bapak Ibu sekalian, saya kira inilah kami memang ada keinginan kuat untuk bagaimana lulusan STAN ini bisa bekerja di Sampang, berkarir di pemerintah Kabupaten Sampang. Silakan slide selanjutnya. Ini hanya selayang pandang saja. Tadi juga sudah di awal di video klip kami sudah disampaikan beberapa yang terkait dengan potensi dan beberapa hal yang juga berkaitan dengan bagaimana untuk bisa kita mengenalkan sedikit saja tadi di awal. Nah, untuk lebih jauh lagi barangkali ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Pertama berkait dengan di Sampang ini ada indikator makro daerah ya Bu. Kemudian di sini juga sudah ada data kependudukan. Kemungkinan saya kira tidak perlu saya bacakan lah karena juga slide-nya sudah kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan. Nah ini share PDRB Kabupaten Sampang. Kemudian datanya sudah jelas. Jadi di Sampang ini sudah disampaikan ada sektor pertanian, sektor peternakan, kemudian tambak, lalu kemudian banyak hal lagi yang sangat berpotensi. Maka benar sebetulnya Sampang ini adalah bagian dari mutiara Madura yang masih terpendam. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Karena potensinya luar biasa. Hanya saja sampai hari ini kami selalu mencoba untuk bisa bagaimana mengelola, memberikan kepercayaan kepada investor agar nanti bisa menanamkan modalnya di Sampang sehingga ekonomi di Sampang ini bisa bergerak luar biasa. Tanpa itu kami kesulitan. Nah kemudian bisa kami juga sampaikan tadi kayaknya tidak muncul di sana ya di video klipnya. Sampang ini punya sumur minyak dan gas. Itu yang sudah beroperasional sekarang sudah ada di 3 titik. Sumur apa tuh namanya untuk gas dan ini untuk BBM. Jadi sudah operasional, tetapi masih ada titik-titik lain yang banyak, tetapi memang karena mungkin ya kebijakan dari pemerintah nasional kalau berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, bumi, minyak dan gas ini, maka ini kami melihatnya ke depan Sampang ini kalau sudah terkelola dengan baik, tentu akan berdampak terhadap penghasilan daerah, di mana kita tahu sekarang dengan otonomi daerah kami dituntut untuk bisa optimal memaksimalkan pendapatan asli daerah karena dari sanalah kita bisa lebih leluasa membelanjakan baik itu dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan juga untuk kepentingan tunjangan atau kesejahteraan ASN. Nah oleh karenanya kami berharap dari beberapa potensi yang kami punya ini ke depan kalau sudah benar-benar terkelola dengan baik, mutiara yang terpendam tadi sudah bisa dikeluarkan semuanya,
ya sudah, tinggal kita menikmati saja. Nah, oleh karenanya perlu banyak beberapa persiapan yang kami lakukan. Salah satu persiapan yang kami anggap penting, kami ini sampai saat ini untuk tenaga akuntansi, tenaga kemudian apa namanya, ya akuntansi ya, itu kami jauh jauh dari harapan, masih kurang banyak. Karena dalam rangka rekrutmen setiap tahun itu untuk ASN dan P3K kami dibatasi tidak bisa dipenuhi segala kebutuhan yang kami inginkan. Nah, oleh karenanya kalau ini tidak bisa dipenuhi secara ideal, maka tentu berpengaruh terhadap bagaimana kita bisa bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini persoalan di kami, Bu. Oleh karenanya kami berterima kasih sekali kepada Kementerian Keuangan telah memberikan kesempatan kepada Kabupaten Sampang untuk ikut di dalam, ya anggaplah beauty contest lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini data-data yang sudah bisa kami sampaikan. Saya kira cukup disimak saja ya, karena keterbatasan waktu. Jadi prinsipnya dalam rangka untuk memenuhi harapan kami di dalam hal khususnya pengelolaan keuangan, itulah yang kami butuhkan. Rencana alokasinya nanti akan kami tempatkan lulusan STAN itu kalau nanti kita bisa bersambut. Tentu pertama ada jadi gini, ada OPD yang sifatnya strategis, ada OPD yang membutuhkan tenaga STAN yang OPD sifatnya teknis, ada juga OPD yang memang dari sisi kepentingan OPD, kepentingan OPD itu harus dipenuhi tenaga akuntansinya di sana. Inilah ada 13 ini yang paling prioritas. Jadi ada Bapelitbangda, ada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian, Dinas Kesehatan, Inspektorat Daerah dalam rangka untuk pemeriksaan segala macam memang sangat diperlukan. Dinas Pendidikan karena memang dananya paling banyak di sana, kemudian Sekretariat Daerah sendiri dibutuhkan, Dinas Pertanian karena memang kita sangat potensi di pertanian, Sekretariat Dewan dalam rangka pengelolaan di Sekretariatan Dewan di sana, DLH, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Jadi inilah investasi, dinas investasi kami yang ada di Sampang untuk kemudian bisa meyakinkan para investor perlu tenaga akuntansi di sana, dinas PU karena pekerjaannya banyak. Nah, paling tidak satu kecamatan kita angkat sebagai contoh karena memang kecamatan Sampang lebih banyak kegiatan dananya dan kegiatannya dibanding kecamatan yang lain. Baik, berikutnya lanjut saja. 26 orang ya diperkirakan ya kebutuhan yang kita usulkan ya. Baik, lanjut. Ini pola karir, saya kira biasa saja ya, ada eselon 2, eselon 3, pelaksana dan pengawas. Lanjut. Nah, ini apa nih? Berkarir dengan Pemkab Sampang. Jadi dalam rangka untuk kepentingan pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan dokumen perpajakan, ini dah kemudian kami sangat butuh untuk bisa membantu pemerintah daerah dalam rangka percepatan atau perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Lanjut. Oke. Saya kira lulusan PKN STAN ini sudah jelas ya, sudah tidak kami ragukan lagi, memiliki jiwa yang membangun, memberikan prioritas kemudahan. Nah, ini yang akan kami berikan, yang memberikan prioritas dan kemudahan kepada lulusan PKN STAN dalam pengurusan izin belajar maupun tugas belajar. Kemudian juga memberikan peluang seluas-luasnya untuk pengembangan karir, lalu kemudian lulusan PKN STAN akan dijadikan role model, dan yang penting, role model perbaikan dan peningkatan kompetensi di bidang keuangan kepada ASN yang ada. Kemudian pemerintah Kabupaten Sampang akan membutuhkan tenaga keuangan yang kapabel dan memiliki kompetensi yang baik. Nah, sehingga karena ada atas dasar alasan inilah kemudian kami ingin sekali mendapatkan lulusan STAN, dan apa yang sudah kami sampaikan itulah jaminan juga sekaligus jaminan dari kami kalau memang nanti tenaga STAN bisa bergabung dengan kami di Sampang. Terus lanjut. Udah nih ya, terakhir nih ya. Ya, saya kira itu Bapak Ibu, kurang berapa menit lagi nih kira-kira? Sudah cukup Ibu, Bapak, Ibu, Bu Ita, Bu Ayu? Halo, tes? Siap Bu Bapak? Ita, Bu Ayu? Iya Bapak. Waktunya sudah cukup belum Bu ini? Masih ada 5 menit lagi Bapak. Silakan Bapak. Oh baik. Nah,
Saya kira itu ya Bu Ita, Bu Ayu, gambaran dari kami pemerintah Kabupaten Sampang. Memang pada prinsipnya kami sangat-sangat membutuhkan, karena kami menyadari dengan penuh berdasar juga perhitungan-perhitungan kebutuhan tenaga yang sudah dikalkulasi oleh BKPSDM dan bagian organisasi. Jadi yang seringkali salah satu persoalannya begini Bu Ita, Bu Ayu, di Sampang ini kalau ada pemeriksaan BPK selalu akan merekomendasikan untuk merekrut tenaga auditor, tenaga akuntan, selalu seperti itu. Tapi karena juga kami bukan tidak lakukan, kami sudah usulkan, tetapi ketika ada rekrutmen ASN dan ini yang masih terbatas, cuma satu dapatnya. Nah, kami berpikir kalau tidak ada percepatan bagaimana. Nah, akhirnya untuk kemudian bisa mengcover kebutuhan itu, kami sementara mengangkat semacam tenaga ahli ya Bu Kepala BPKD. Ya, anggap tenaga ahli. Nah ini kan ya namanya juga tenaga kontrak, ya kami ya seperti tidak, artinya tidak bisa terus kemudian menjadi kita selalu siapkan untuk kemudian bisa menjadi profesional dan sebagainya. Ya hanya sebatas seperti itu. Nah itu. Dan satu dan sudah kami sampaikan tadi, insya Allah lah kalau nanti bisa ada yang bergabung dengan pemerintah Kabupaten Sampang, kami akan selalu memberikan dorongan, kemudian bimbingan, sharing juga terhadap apalah yang kira-kira ke depan untuk bisa pengembangan karirnya, kawan-kawan dari Setan semuanya. Kami siap untuk bisa sharing, bisa siap untuk bagaimana bisa mengembangkan karir kawan-kawan lulusan Setan yang akan ditempatkan di Kabupaten Sampang. Itu barangkali Ibu yang sementara yang bisa kami sampaikan, barangkali lebih baik kita banyak diskusi saja. Karena nanti kan kita bisa tahu apa yang diinginkan oleh Kementerian Keuangan, oleh STAN, kami juga akan bisa merespon dan harapan kami juga akan kami sampaikan. Saya kira sementara itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Siap Bapak, terima kasih atas paparan yang sangat informatif Pak. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab Pak. Apakah Bapak berkenan untuk sesi tanya jawab? Mungkin diskusi Ya, diskusi. sangat berkenan. Oke, siap. Ini ada beberapa pertanyaan Bapak. Yang pertama terkait dengan 26 rencana kebutuhan lulusan PKN STAN. Program studi apa saja yang dibutuhkan dan rincian per prodinya apa Pak? Baik, itu tadi sudah ada ya Pak. Coba ditayangkan saja biar lebih jelas kebutuhan rincian personilnya. Yang pasti memang sangat kami membutuhkan. Jadi ini mana? Yang kata ini kan ada kebutuhan realnya berapa? Oke, itu ya. ini ada slide-nya. Kalau SMKP total jumlahnya 7.218. Dan untuk yang PNS-nya ada 458, PJK 760, pejabat komisionernya ada 4.616. Ini yang banyak ya hanya guru, nakes, samalah dengan daerah-daerah lain. Kemudian fungsional lain, nah di sini nih salah satu tenaga akuntansi masuk di sini. Tapi tidak hanya akuntansi, banyak yang kategori yang masuk di 286. Jadi kebutuhan realnya sih sebetulnya berapa Pak Hendro? Ada nggak di data kami itu? 26 ya, 26 untuk sementara ini Ibu, untuk kebutuhan real yang akan kami tempatkan. Nanti kalau memang ditempatkan di sini sebagaimana sudah saya paparkan, ada 13 UPD tadi ya, akan kita tempatkan ke sana Ibu. Nah itu. Terus yang OPD-nya mana tadi Mas? Tadi. Nah ini OPD yang akan kami tempatkan di OPD sementara yang prioritas 13 Ibu. Oh, Ya. siap Bapak. Oke, tapi berarti untuk rincian per program studinya belum ada ya Bapak? Program studi dari STAN apakah akuntansi Bu? Oh, akuntansi. Oh, semuanya Oke. akuntansi Semuanya ya, akuntansi berarti ya ya, Pak, Bapak berarti ya? Sama pengelolaan keuangan. Oh, Diantaranya seperti oke. misalnya pajak dan sebagainya. Jadi kan PAD ini sangat penting Ibu untuk daerah. Maka kalau kemudian kita punya tenaga akuntansi, tenaga keuangan, sektor perpajakan, kemudian tentu kami yakin akan jauh lebih mengakselerasi dan juga memperbanyak tambahan-tambahan dalam rangka capaian peningkatan di daerah. Itu Ibu. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi yuk? Oke Bapak, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak, mohon izin. Kira-kira
apakah Pemkab Sampang menyediakan beasiswa atau telah bekerja sama dengan universitas lain dalam peningkatan pendidikan pegawainya, Bapak? Silakan, Bapak. Ya, sementara kami karena memang tenaga kesehatan ya yang kemarin kami masih sangat butuhkan dalam rangka pelayanan terbaik di rumah sakit, kami siapkan. Tapi ke depan kalau misalnya ada tenaga dari lulusan STAN yang bisa bekerja di Sampang, kemudian dalam rangka untuk pengembangan karir dan itu kami anggap baik untuk kemudian memberikan kontribusi luar biasa ke Sampang, kenapa tidak? Pasti akan kita berikan saatnya. Siap. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Bapak, bagaimana pola mutasi antar perangkat daerah di Pemkab Sampang? Maksudnya nanti kalau misalnya teman-teman ada teman-teman PKN STAN yang ditempatkan di Pemkab Sampang, untuk pola mutasinya bagaimana Bapak? Untuk apa itu? Pola mutasi. Oh, pola mutasi. Oke. Ya, saya kira kalau pola mutasi sudah cukup jelas ya. Pengembangan karir sudah ada standar-standar. Artinya kalau dia sudah misalnya minimal harus ada capaian 3 tahun dulu, misalnya seperti itu. Jadi lalu kemudian secara kan ada penilaian tiap tahun apa namanya itu SKP, lalu kemudian ditambah penilaian kinerjanya cukup tinggi, pasti kami. Dan mohon maaf untuk kami juga sampaikan di forum ini, kami pastikan khusus pemerintah Kabupaten Sampang, pimpinan Bapak Bupati yang sekarang ini, untuk kepentingan mutasi, rotasi, promosi, kami jamin nol, tidak ada permainan-permainan. Semuanya didasarkan kepada kinerja, kemampuan ASN yang ada di Kabupaten Sampang. Dan pasti kalau memang dia berkinerja tinggi, pasti akan dipromosikan. Seperti itu. Ya, Bapak. Berarti tadi bisa dipastikan bahwa untuk pola mutasi dan juga promosi itu dilakukan berdasarkan kinerja. Nggak ada gitu, campur penilaian tangan yang kinerja. lain. Betul sekali. Oke. Ya, Oke, kami Bapak. pastikan itu. Siap, Ya, siap. baik. Sesi tanya jawab kami cukupkan sampai sini Bapak. Terima kasih banyak atas informasinya. Selanjutnya kami persilakan Bapak untuk dapat memberikan sepatah dua patah closing statement untuk teman-teman lulusan PKN STAN. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Ibu kita, Ibu Ayu yang saya hormati, begini, saya agak sedikit keluar dari teknis tadi ya. Saya coba karena saya kan sekda tentu sebagai panglimanya ASN yang dari Kabupaten Sampang ini Pak Bupati sudah mengistilahkan panglima itu. Jadi ASN itu sesungguhnya dia mempunyai kewajiban. Sebelum jadi ASN dia disumpah. Dia juga harus ikrar janji. Salah satu yang paling penting di situ adalah ASN harus bisa pengabdian, harus bisa mengabdi kepada bangsa, kepada negara, kepada masyarakat. Artinya apa? Bapak Bupati termasuk saya sering tekankan kepada kawan-kawan. Sudahlah, istilah pejabat dibuang, nggak usah dipakai. Lebih baik kita pakai istilah pelayan. Agar apa? Agar kita betul-betul bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Karena tujuan negara ini, tujuan pemerintah daerah sama. Harus bagaimana bisa menciptakan kesejahteraan sebaik-baiknya kepada masyarakat kita. Maka kata kuncinya di situ kita harus pelayan. Maka ketika kita jadi pelayan tidak ada lain, kita harus pengabdian. Itu sisi ASN. Maka siapapun termasuk kawan-kawan lulusan STAN, saya pikir sama. Karena itu standar nasional sudah tentukan kepada kami. Pada seluruh ASN di Indonesia. Maka saya berharap ya bahwa siapapun lah termasuk ASN ketika bekerja, dia pasti berpikir reward. Pasti berpikir penghargaan. Namanya penghargaan reward itu bisa berbentuk pendapatan. Juga bisa berbentuk ya tadi seperti promosi dan sebagainya. Kalau promosi sudah jelas ukurannya kami pastikan. Kalau sisi pendapatan ini yang saya pikir relatif. Ada juga sebagian kembali kepada kita manusia masing-masing. Kalau kita mengorientasikan diri hanya kepada uang misalnya, hanya kepada pendapatan, maka nanti sisi untuk pengabdian akan hilang, akan terkikis dengan sendirinya. Maka itu saya pikir bukan satu-satunya. Yang terpenting kita harus punya jiwa mengabdi kepada masyarakat. Pendapatan mengikuti saja, Allah sudah akan berikan nanti untuk rezeki kita. Asal kita ikhlas, asal kita bekerja niati ibadah. Nah barangkali ini sekedar masukan-masukan saja, mengingatkan kepada diri kita semuanya, termasuk saya sendiri. Jadi itu yang terpenting. Dan kemudian ya kami berharap Ibu dari lulusan STAN ada yang tertarik lah kepada Kabupaten Sampang, kalau misalnya mau lebih jauh lagi mau datang ke Sampang silakan agar bisa memahami. Jadi yang pasti kami masih butuh memang satu hal lagi Ibu,
saya kira manusia sejatinya kalau memang dia bisa berbuat terbaik, itu pastilah akan bermanfaat untuk diri kita dari dunia sampai akhirat. Maka di Sampang yang tantangan sedemikian besarnya, maka bagi ASN yang mempunyai jiwa pengabdian, punya hati nurani, maka dia akan tertantang ketika menghadapi sebuah daerah yang memang tantangannya besar. Karena apa? Karena yang hasil didapatkan nanti tidak hanya kepuasan di dunia dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah, tapi juga di akhiratnya nanti akan didapat. Karena tentu ketika kita melakukan sesuatu yang lebih berat, nilainya juga akan lebih baik kalau kita berhasil bisa melaksanakan. Saya kira itu yang terakhir, paling terakhir Ibu, mohon izin, jangan lupa Ibu, Sampang bagian dari Indonesia. Dan Sampang membutuhkan itu semua. Dan Sampang akan berbuat juga untuk Indonesia. Indonesia yang bangkit lebih cepat, bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat. Saya kira itu, Bu, sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Bapak atas paparannya. Jadi tadi seperti disampaikan bahwa mengabdi itu bisa di mana aja termasuk di Betul, Kabupaten Sampang. Sampang. Oke, terima kasih banyak Bapak atas paparan, jawaban serta keikutsertaannya pada acara pagi hari ini. Semoga teman-teman lulusan PKN STAN dapat memperoleh informasi yang bermanfaat serta lengkap, serta informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan minat para lulusan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Terima Bapak. kasih Bapak. Sama-sama Ibu, terima kasih. Siap. Nah, untuk sesi kedua sudah selesai nih yuk. Nah, Oke. kita akan lanjut ke sesi ketiga, nanti ada Sesi dari mana? ketiga, dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu video berikut ini.